Nah sekarang bagian akhir. Hanya contoh-contoh saya berikan sebagai bukti. Ulama Salafi, apa betul mereka sepakat terhadap semua bid'ah? Ternyata tidak, sudah. Saya nggak usah cerita ulama Syafi'iyah. Kita udah tahu lah ulama Syafi'iyah bagaimana pandangannya soal aneka ragam ibadah, sudah. Sekarang khusus Salafiyah. Teristimewanya ulama-ulama Saudi. Dan lebih khusus lagi Syekh Albani, saudara, yang dikenal sebagai panglimanya daripada kaum Salafi atau kaum Wahabi, saudara. Mari kita lihat. Kita mulai dari yang pertama. Perhatikan baik-baik. Majalis Takziah. Jadi saudara, di Timur Tengah termasuk di Saudi ada Majalis Takziah. Majalis Takziah itu kalau ada orang keluarganya meninggal, kemudian dia khususkan satu tempat untuk menerima tamu buat takziah selama 3 hari. Tamu datang ucapin takziah, tamu datang ucapin takziah selama 3 hari. Ini disebut Majalis Takziah. Mari kita lihat. Menurut Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah, menurut Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, menurut Syekh Nasiruddin Albani itu adalah bid'ah. Jadi kalau ada orang kematian nggak boleh datang kumpul di rumah dia selama 3 hari. Nah, sekarang mari kita lihat menurut Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, menurut Syekh Abdullah Ibn Jibril hafizahullah, ini ulama besar Saudi. Abdul Aziz Ibn Baz ini mufti Saudi waktu hidupnya sudah. Nah beliau mengatakan jaiz, boleh. Di tempat takziah itu diajarkan oleh Nabi, dibolehkan sampai 3 hari, boleh mereka datang. Walaupun dalam majlis itu disediakan minum, disediakan makan, boleh. Ini Ibn Baz ini mufti Saudi. Biasanya kalau yang kalangan Wahabi itu kalau mengatakan ini bid'ah itu bid'ah, biasanya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz ini menjadi rujukan. Ternyata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz mengatakan boleh. Mari kita lihat. Anda boleh kata dalam fatwa Arkanul Islam yang dikarang oleh Ibn Utsaimin halaman 416 ada pendapat Muhammad Ibn Utsaimin yang mengatakan itu bid'ah. Kemudian dalam fatwa karangan yaitu Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Fauzan, saudara, itu nomor 5693. Beliau sepakat dengan Ibn Utsaimin kalau itu adalah bid'ah. Kemudian dalam kitab Ahkamul Janaiz wa Bid'atuha itu dikarang oleh Syekh Nasiruddin Albani, fatrah nomor 114. Saudara, itu mengatakan bahwa itu adalah bid'ah. Sementara Majmu' Fatawa Ibn Baz jilid 13 halaman 371 mengatakan itu jaiz. Dan ini didukung oleh Muhadarah Abdullah Ibn Jarir dengan judul Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kita punya data, kita punya rujukan, kita punya sumber. Ini semua ulama Saudi. Sebagian ulama Saudi mengatakan itu bid'ah, sebagian lagi mengatakan itu bukan bid'ah. Baik, yang kedua, asya'ul walidain. Nah, ini namanya cakepnya, asya'ul walidain. Apa asya'ul walidain? Asya' itu makan malam. Al-walidain buat kedua orang tua. Maksudnya kalau ada orang tua meninggal dunia di Timur Tengah termasuk di Saudi, di hari ke-60 saudara, itu ngundang kerabat, ngundang tetangga buat kumpul di rumah sang anak tadi, disediakan makan, disediakan minum sambil berdoa buat orang tua yang meninggal dunia. Kalau di negeri kita apa namanya? Tahlil. Cuma mereka namanya asya'ul walidain. Sudah, di negeri kita ini namanya tahlil. Mari kita lihat apa kata Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah, itu adalah bid'ah. Lalu apa kata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dan Syekh Shalih Fauzan, Syekh Abdullah Ibn Jibril, mereka para masyayikh mengatakan jaiz, boleh. Ternyata Abdullah Ibn Baz, mufti Saudi, mengatakan boleh, saudara, tahlil. Cuma bahasa mereka bukan tahlil, asya'ul walidain. Ini cuma beda nama.
Sanksinya sama tidak? Undang orang, ajak makan, baca doa buat mayit. Sama, saudara. Baik, sekarang mari kita lihat yang ketiga, saudara. Rasmu khutudin ala firasil masajid litanzil sufuf. Sekarang masjid-masjid, saudara, kalau ada soft kan dibikin garis tuh. Digaris supaya softnya lurus. Menurut Syekh Nasiruddin Albani itu adalah bid'ah. Zaman Nabi nggak ada di garis-garis begitu. Jadi kalau memang itu bagus, kenapa zaman Nabi nggak dilakukan? Kan zaman Nabi bisa ngegaris. Kita orang sudah. Tapi di sini menurut Syekh Muhammad Ibn Utsaimin, Syekh Shalih Al Fauzan, Syekh Abdul Razzaq Afifi, mereka mengatakan jaiz, boleh. Itu bukan bid'ah. Nah ini sumbernya Anda bisa lihat dalam syarih, dalam kaset nomor 642 min silsilatil huda wan nur, dari rangkaian al-huda wan nur, merupakan kumpulan ceramah Syekh Nasir Albani, dan kaset syarih nomor 227 min asrifatil liqa al-maftuh, daripada kaset-kaset pertemuan terbuka untuk Syekh Muhammad Ibn Utsaimin, dan fatwa Afifi dan rosailnya halaman 412, dan fatwa nomor 4561 di fi mauqil asy-Syaikh Al-Fauzan. Shalih Fauzan dalam fatwanya yang ke 4561 mengatakan boleh. Kemudian yang keempat, takbirul mushaf, mencium mushaf Al-Quran, mushaf dicium. Ada sebagian orang suka sadaqallahul adzim, cium kan? Ini apa hukumnya, saudara? Mari kita lihat. As-Syaikh Muhammad Ibn Utsaimin dan Nasiruddin Albani mengatakan bid'ah mencium mushaf. Tapi Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dan Syekh Shalih Fauzan mengatakan jaiz, boleh. Kenapa Syekh Abdul Aziz Ibn Baz mengatakan boleh? Karena ajazal Imam Ahmad Ibn Hanbal takbirul mushaf. Karena ada riwayat yang Imam Ahmad membolehkan untuk mencium mushaf. Dan ini merupakan bagian daripada amal syaraf. Ini ada dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah li Ibn Katsir juz ke-7 halaman 41. Nah, silakan lihat kaset dari Ibn Utsaimin yang nomor 213 daripada kumpulan koleksi Al-Liqa'ul Maftuh li Ibn Utsaimin. Nah, begitu juga silakan baca bagaimana Albani mengarang buku dengan judul Kaifa Yajibu Alaina an Nufassirul Quran. Bagaimana kita wajib menafsirkan Al-Quran. Nah, ini Albani dalam halaman 11 mengatakan, saudara, bahwa itu adalah bid'ah. Begitu juga fatwa Ibn Baz di majalah Ad-Da'watul Islamiyah nomor 1643, fatwa Shalih Fauzan nomor 2557 dan 6399 menyatakan bahwa mencium mushaf Al-Quran jaiz. Baik, kita lihat lagi yang kelima. Harakatu qari'ul Qur'an atna al-qira'ah. Qari' kalau baca Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadang-kadang tuh badannya suka bergerak. Narik nafas, badannya goyang kanan, goyang kiri. Suka begitu ya? Itu dibicarakan juga, saudara. Ini apa hukumnya? Nah, di sini dikatakan, saudara, mari kita lihat. As-Syaikh Bakar Abu Said mengatakan itu adalah bid'ah. Tapi As-Syaikh Muhammad Ibn Utsaimin mengatakan jaiz. Karena itu hanya indimajan tilqaiyah. Itu bukan maksudnya mau joget, itu bukan maksudnya mau goyang. Itu memang dia tarik nafas, dia mencari posisi, dia mencari momentum bagaimana tarik nafas yang pas. Bukan dia lagi joget, saudara. Makanya Syekh Muhammad Ibn Utsaimin mengatakan boleh. Tapi saya Abu Said mengatakan bid'ah. Silakan lihat kitab yang berjudul Bid'ahul Qura'ul Badimah wal Mu'asirah li Abi Zaid halaman 57, atau dengarkan ceramah daripada Ibn Utsaimin dalam koleksi kaset Liqa'ul Maftuh pertemuan terbuka kaset nomor 150, saudara. Sekarang yang nomor 6, ittikhadul musabbih ada tasbih wa dzikir. Pakai tasbih kalau kita dzikir. Apa hukumnya? Tahu tasbih? Tasbih kalau kita udah biasa di sini. Nah, tasbih buat dzikir kita udah biasa. Ini di sana diperdebatkan apa hukumnya. Nah, sekarang mari kita lihat menurut Syekh Nasiruddin Albani dan Syekh Shalih Al
Jadi siapa bilang ulama Saudi semua mengharamkan? Siapa bilang semua Wahabi mengharamkan? Siapa bilang semua Salafi mengharamkan? Ternyata antar Salafi sendiri ulamanya berbeda pendapat. Nah, ada Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam fatwanya boleh memakai tasbih untuk zikir, saudara. Itu dalam fatwanya jilid 22 halaman 506 dan halaman 625. Baik, yang ketujuh, taksis yaumul jum'ah li ziyaratil maqabir, mengkhususkan hari Jumat untuk ziarah kubur. Menurut Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, Syekh Muhammad Ibn Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, mengkhususkan hari Jumat untuk ziarah kubur bid'ah. Tapi menurut Syekh Abdullah Ibn Jibrin, jaiz. Ini sama-sama ulama Saudi, sudah. Nah, kemudian mari kita lihat lagi, ada itu di dalam Majmu'ah Fatawa Ramadhan Mutanawwi'ah Ibn Baz, juz 13 halaman 336 yang mengatakan itu bid'ah. Fatwa Tauhid wal Aqidah itu yang dikumpulkan untuk Syekh Ibn Utsaimin itu juga mengatakan bid'ah. Atau silakan lihat fatwa nomor 9985. Nah, itu yang ada dikumpulkan dalam bagian Syekh Al-Fauzan. Nah, jadi baca juga kitab Al-Kanzut Tamim yang dikarang oleh Ibn Jibrin halaman 83 yang mengatakan mengkhususkan hari Jumat untuk ziarah kubur boleh, bukan bid'ah. Nomor 8, tikrarul umrah fi Ramadan, mengulang-ulangi umrah dalam bulan Ramadan. Biasanya orang dari Indonesia kalau bulan Ramadan umrah itu nggak mau sekali umrahnya, wah pengen berulang kali. Ya ada yang tahu dalilnya itu bagus, ada juga yang nggak mau rugi, ongkosnya mahal. Masa ongkos mahal cuma sekali? Kalau perlu tiap hari kita umroh, sudah. Apapun alasannya, sekarang kita bicara soal mengulangi umroh di bulan Ramadan. Apa kata Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala? Mengurangi umroh di Ramadan hukumnya adalah bid'ah. Ini ada dalam fatwa Arkanul Islam di Ibn Utsaimin halaman 538. Sementara Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala wa Syekh Shalih Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala mengatakan jaiz. Ini bisa kita dapatkan dalam Majmu' Fatawa wa Maganat Mutanawwi'ah di Ibn Baz jilid 17 halaman 432 atau fatwa Syekh Fauzan nomor 3409, saudara. Ini dalam madhab salat. Sedangkan bagi mazhab Abu Hanifah, Syafi'i dan Maliki, tikrarul umrah fi Ramadan mustahab. Mengulangi umrah di bulan Ramadan hukumnya adalah yaitu bukan Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali mengatakan mustahab. Sedangkan Malikiyah mengatakan makruh. Nah, sekarang masih ada lagi yang ke-9, doa khatmil Quran di salat tarawih. Anda kalau dengerin sholat tarawih di televisi siaran langsung dari Mekah atau Madinah, nah, itu ada doa khatmul Quran. Biasanya di malam 29. Panjang doanya, bisa 1 jam berdoa. Ini dulu Nabi tidak pernah lakukan. Ada baca kunut, selesai kunut udah, ini doanya panjang, doa sana, doa kemari. Ini zaman Nabi nggak pernah ada, sudah. Nah, sekarang bagaimana ini dibawakan dalam sholat tarawih? Menurut Syekh Nasiruddin Albani dan Syekh Bakar Abu Zaid bid'ah. Sedangkan menurut Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dan Muhammad Ibn Utsaimin rahimahumullah ta'ala wa Syekh Shalih Al-Fauzan, mereka katakan mustahab, sunnah. Padahal Nasiruddin Albani mengatakan itu bid'ah. Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan itu bid'ah, nggak pernah dilakukan oleh ulama salaf. Tapi ulama-ulama Saudi yang lain mengatakan tetap itu mustahab. Nah, Anda bisa lihat ungkapan Albani dalam Silsilatul Dhaifah jilid 13 halaman 315 atau kaset ceramahnya nomor 19 dari Silsilatul Huda wan Nur. Atau Anda boleh baca buku Bid'ahul Qurra al-Qadimah wal Mu'asirah yang dikarang oleh Bakar Abu Zaid halaman 12. Atau Anda boleh lihat yang membolehkan doa khatmul Quran Ibn Baz dalam kitab Majmu' Fatawa wa Maganat Mutanawwi'ah di Ibn Baz juz 11 halaman 354 atau Fatawa Arkanul Islam di Ibn Utsaimin halaman 345
atau fatwa Syekh Fauzan nomor 994. Nah sekarang contoh terakhir, al-qira'ah fi shalah minal mushaf. Orang sholat bacanya sambil megang mushaf. Nah, pernah lihat ya? Nah, di Saudi paling banyak nih. Sholat sambil megang mushaf begini sudah. Boleh atau tidak? Menurut Syekh Nasiruddin Albani, bid'ah. Tidak pernah terjadi di zaman Nabi, tidak pernah terjadi di zaman tabi'in, tidak pernah terjadi di zaman tabi'in. Jadi menurut Syekh Nasiruddin Albani, bid'ah tidak boleh dilakukan. Tapi menurut Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Ibn Jibril, Syekh Shalih Al-Fauzan, semua ulama-ulama Saudi sepakat jaiz boleh. Silakan Anda lihat dua kaset nomor 130 dan 544 dari Silsilatul Huda wan Nur untuk Albani, dan lihat juga fatwa dari masing-masing syekh yang kita sebutkan tadi sudah. Nah, kenapa syekh-syekh tadi mengatakan mereka dapat riwayat? Kata mereka, dulu Siti Aisyah pernah diimami oleh salah seorang budaknya. Ternyata budaknya itu memakai mushaf. Siti Aisyah pernah sholat, budaknya disuruh jadi imam. Budaknya nggak hafal Quran, dia pakai mushaf, saudara. Riwayat ini ditolak oleh Nasiruddin Albani, tapi diterima oleh Syekh Ibn Baz dan Syekh Utsaimin dan lain sebagainya. Karena mereka berbeda pendapat. Kira-kira jelas tidak? Cukup sampai 10? Saya nggak bisa bilang yang terakhir 10. Sebab melihat dia kelihatannya belum rapi juga, nyambung lagi nanti. Baik, saya nggak mau baca panjang lebar lagi saudara, singkat saja yang ke-11. Begitu juga ihtifalat hifdzul Quran, perayaan-perayaan tentang penghafal Al-Quran. Ada mengatakan bid'ah, ada mengatakan tidak bid'ah. Ini ulama-ulama Saudi. Kemudian soal sakdatul imam ba'dal Fatihah. Setelah baca Fatihah, diam sebentar, memberikan kesempatan kepada makmum untuk baca Fatihah. Itu menurut Nasiruddin Albani bid'ah. Tapi menurut Lajnah ada lima ilmuhud Islami al-ilmiyah wal ifta itu masru'ah sudah. Nah, sedangkan perayaan-perayaan khatmul Quran, perayaan untuk wisuda penghafal Al-Quran, menurut Nasiruddin Albani dan Lajnah Daimah al-Ifta bid'ah. Tapi menurut Muhammad Ibn Utsaimin dan Shalih Fauzan itu bukan bid'ah. Kemudian bid'ul mahafil bi qiraatil Quran. Apa hukumnya memulai perayaan dengan baca Al-Quran? Biasanya kita iftitahkan baca Quran dulu. Nah, di sini menurut Bakar Abu Zaid dan Abdul Razak Afifi bid'ah. Tapi menurut Nasiruddin Albani dan Shalih Fauzan bukan bid'ah. Anda bisa lihat di Infobus, di situ referensinya saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang ke-14, Waqtul Yadin ba'da ruku. Setelah bangun dari ruku, sami'allahu liman hamidah, tangan itu diluruskan atau sedekap, saudara. Nah, ini yang dibicarakan adalah bagaimana kalau dia sedekap. Nasiruddin Albani mengatakan bid'ah kalau sedekap setelah ruku saat tidak. Nah, tapi di sini Ibn Baz, Ibn Utsaimin dan Shalih Fauzan mengatakan sunnah. Nah, sedangkan jumhur mengatakan saudara yang sunnah tidak sedekap, tapi diluruskan setelah bangun daripada ruku. Tapi Imam Ahmad mengatakan dua-duanya boleh, mau sedekap ataupun tidak sedekap, saudara. Kemudian bagaimana sholat malam di Ramadan lebih dari 11 rakaat? Albani mengatakan bid'ah. Ibn Baz, Ibn Utsaimin, Ibn Jibril dan Shalih Fauzan mengatakan jaiz, boleh. 16, taksis qiyamul lail fil ashr al-awakhir min Ramadan. Di Mekah, di Madinah kalau bulan Ramadan dari mulai malam 21, 22, tengah malam orang kumpul lagi di masjid sholat tahajud berjamaah, sudah. Ini tidak pernah dilakukan. Sholat tarawih berjamaah Sayyidina Umar lakukan. Ini tidak pernah dilakukan. Tapi itu sekarang dilakukan oleh ulama-ulama Saudi. Padahal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Karenanya Albani mengatakan bid'ah. Tapi Syekh Ibn Baz, Ibn Utsaimin, Ibn Jibril, Shalih Fauzan, saudara, kebanyakan mereka mengatakan boleh. Padahal manhaj salafi tidak boleh. Itu bid'ah. Sebab Nabi tidak pernah lakukan. Apa dalil mereka melakukan itu, sudah? Kalau mereka mengatakan akan tidak pernah dilakukan oleh Nabi adalah bid'ah, ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Sholat berjamaah tahajud tengah malam, tarawihnya sudah selesai. Nah, ini jadi persoalan, saudara. Dan itu dilakukan. Akhirnya ulama Saudi sendiri membolehkan
itu semua. Kemudian takwil lihya ziyadah anil qabdah, yaitu memanjangkan jenggot sampai lebih dari segenggam, panjang sampai ke pusar, sampai ke bawah. Sudah. Nah, bagaimana? Nasiruddin Albani mengatakan bid'ah. Sementara Syekh Ibn Baz, Ibn Utsaimin, Ibn Jabrin dan Shalih Fauzan sebagian mengatakan wajib, sebagian lagi mengatakan sunnah. Nah, kemudian saudara aku mutadayat sanawiyah ditaklim wa dzikra bisyar ulama wal udama. Bagaimana kalau tiap tahun diadakan pertemuan, seminar, daurah, workshop untuk mengenang perjuangan para ulama. Nah, di sini dikatakan saudara, menurut manhaj salafi nggak boleh, saudara. Tapi ternyata ulama-ulama Saudi membolehkan. Menariknya apa saudara? Jamiatul Imam Muhammad Ibn Saud beberapa tahun yang lalu mengadakan pekan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Pekan itu seminggu dia rayakan. Dengan apa? Dengan baca Quran, dengan penjelasan perjuangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Begitu itu dilakukan, 1 minggu disiarkan di televisi. Semua ulama Saudi datang. Tahun besok diulangi lagi, saudara. Akhirnya tahun besok diprotes oleh ulama-ulama. Protesnya apa? Kalian ini aneh. Maulid Nabi kalian larang. Tapi memperingati perayaan perjuangan Muhammad bin Abdul Wahhab kok boleh? Seminggu lagi nggak berhenti. 2 tahun berturut-turut. Akhirnya setelah ada protes macam itu, tahun berikutnya mereka hentikan sampai saat ini. Jadi kita lihat, artinya itu pernah dilakukan, saudara. Jadi mereka begitu keras mengharamkan peringatan Maulid Nabi, tapi mereka sendiri akhirnya menggelar pekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau bagi saya tidak ada masalah. Ini ikhtilaf biasa di antara ulama. Yang penting kita harus saling menghormati. Yang ke-19 mengucapkan selamat tahun baru Islam, saudara. Menurut Syekh Shalih Fauzan bid'ah, nggak boleh dilakukan. Tapi menurut Ibn Baz, Ibn Utsaimin, Ibn Jabrin itu adalah jaiz tapi dengan syarat. Lalu bagaimana iqamul muhadarat hasabil munasabat? Bagaimana kalau orang ceramah pakai judul, karena ini bulan Muharram, maka temanya tentang hijrah. Karena ini bulan Maulid, temanya tentang kelahiran Nabi. Karena ini bulan Rajab, temanya tentang Isra Mi'raj. Menurut Syekh Shalih Fauzan bid'ah. Tapi menurut saya Muhammad Ibn Utsaimin boleh. Ini saya tunjukkan ternyata ulama-ulama Saudi sendiri beda tidak tentang bid'ah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Kesimpulan, saudara, bahwa bid'ah ialah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Manakala bertentangan dengan syariat, maka itu adalah bid'ah dhalalah. Manakala tidak bertentangan dengan syariat, bahkan ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, itu adalah bid'ah hasanah. Itu yang pertama yang saya ingin ingatkan. 2, apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi belum tentu itu haram, saudara. Bisa haram, bisa mubah, bisa sunnah, bisa makruh, tergantung qawaid dalil-dalil lainnya. 3, saudara, bahwa perbedaan ulama salaf dalam masalah bid'ah itu hanya merupakan khilafiyah dalam persoalan furu'ul akidah yang nggak boleh kita saling mengkafirkan. Kira-kira jelas tidak? 4, tidak boleh, la yajuz at-tabdi' wa tadlil wa tafsir wa takfir fi masail bid'ah allati ikhtalafa fiha ulama. Tidak boleh kita mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan, membid'ah-bid'ahkan dalam urusan bid'ah yang diperdebatkan oleh ulama. Kecuali yang ulama sepakat. Kalau ulama sepakat itu bid'ah, boleh kita sebut menurut Islam ini bid'ah. Contoh, bikin selamatan majelis, potong tebu, para tebu dipendam depan pintu, kaki-kakinya dipendam di bawah tiang. Bid'ah tidak? Semua ulama bilang bid'ah. Itu bid'ah dhalalah. Boleh kita katakan menurut Islam itu bid'ah. Yang melakukannya adalah ahlul bid'ah. Silakan mandiin keris. Oh, di dalam keris ada jin 7 turunan. Kalau dimandiin pakai air kembang, ini bisa mendatangkan rezeki. Syirik tidak? Bid'ah bukan? Boleh kita katakan menurut Islam bid'ah dhalalah. Silakan
silakan, karena ulama sepakat. Tapi kalau peringatan maulid, ulama nggak sepakat. Ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang bukan. Nah kalau dia mau katakan bid'ah, boleh bilang aja menurut saya bid'ah. Menurut jumhur ulama nggak bid'ah. Terserah yang dengar mau ikut dia atau mau ikut jumhur ulama. Itu aja sudah jujur. Kira-kira jelas tidak? Nah ini yang saya mau sampaikan. Akhirnya yajib ala kulli muslim al-ihtifaz ala amanatin ilmiah bi kulli sidqin wal ihtiram bainal muslimin bil khilafiyah. Wajib setiap orang Islam untuk menjaga amanat ilmiah dengan penuh kejujuran, saudara. Tidak boleh dirubah-rubah apa akan disampaikan dari ulama mereka, apalagi yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib untuk saling menghormati antara umat Islam. Kira-kira jelas tidak? Al-Malikiyah ahlus sunnah, wal Hanafiyah ahlus sunnah, wal Syafi'iyah ahlus sunnah, wal Hanbaliyah ahlus sunnah. Kenapa kita harus ribut, saudara? Ahlus sunnah yakin niat tahid. Enggak boleh kita pecah belah hanya gara-gara khilafiyah. Insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berikutnya saudara, setelah panjang lebar saya sampaikan ini, nah di sini ada kita minta kepada Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin dan Al-Muhtaram Syekh Qudsi Hamid untuk menyampaikan sedikit sambutannya. Saya minta dari Syekh Qudsi Hamid untuk menyampaikannya dulu, sebab saya minta nanti Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin setelah menyampaikan sedikit amanatnya kepada kita, sekaligus doa buat kita semua. Insya Allah. Nah, kita persilakan kepada beliau yang mulia Syekh Coach Abdul Hamid Anjur bil kalimat lana jami'an wa asa kalimatuhu an tanfa'ana jami'an wa tuwahhiduna jami'an wa asallahu an tubarik fi amin ya rabbal alamin. Fadhal ya.